Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, kali ini kita akan membahas Elbaf. Yap, jika arc berikutnya setelah Egghead adalah Elbaf, maka bisa dipastikan ini akan menjadi arc yang sangat seru dan penuh nostalgia. Yang mana ya, jika kita menganggap kalau seluruh aliansi Mugiwara Ichimi di Egghead selamat semuanya, alias Luffy bisa mengatasi Kizaru dan Vegapunk serta yang lainnya berhasil melakukan rencananya sampai ke Elbaf, setidaknya ada beberapa orang yang akan tentu sangat familiar di sana di Elbaf dan tentu menjadi momen nostalgia di antaranya. Contoh saja Vegapunk yang pernah belajar sejarah peninggalan Ohara berkat Soul di Elbaf. Kemudian berbicara soal Soul, tentu saja Robin bisa menjadi momen nostalgia pula di antara mereka berdua. Selain itu, ada Luffy dan juga Usopp dan beberapa nakama lainnya pada saat Litter Garden yang bertemu dengan Dory dan Brogy, atau pula Usopp saat di Enies Lobby. Mereka juga akan bernostalgia. Sehingga yang jadi pertanyaannya di sini adalah konflik apa yang akan terjadi di Pulau Elbaf? Tidak mungkin tidak ada konflik yang terjadi di sana. Tidak mungkin hanya menjadi tempat singgah saja. Soalnya pada waktu itu di Pulau Zou yang direncanakan hanya untuk menjemput nakamanya Law saja, di sana ada konflik yang terjadi. Nah, oleh karena itu tidak mungkin hanya menjadi tempat ajang silaturahmi saja di Elbaf itu dan juga melihat Kid. Tapi pertanyaan ini cukup serius karena di flashbacknya Big Mom aja kita mengetahui ya betapa damainya kehidupan di sana. Ya walaupun ya pada dasarnya kita belum melihat seluruh yang ada di Elbaf, tetapi dari gambaran itu kita mengetahui kalau di sana cukup damai. Apalagi pada chapter sebelumnya pada saat Sang mau pamit keluar Elbaf, kita juga melihat betapa harmonisnya, bahagianya para warga di sana. Dan pada saat flashbacknya Big Mom pula, yang menjadi konfliknya itu adalah Big Mom itu sendiri karena ulahnya. Jadi, apa konflik yang akan terjadi nantinya di Elbaf saat rombongan Luffy datang ke sana? Ya, menarik untuk kita cari tahu. Yang mana menurut Mimin ada satu plot yang akan menjadi plot menarik sekaligus konflik di Elbaf, yaitu plot Raja Loki. Yap, kalian benar, satu-satunya yang tersebutkan terkait Elbaf pada arc Whole Cake Island dan sampai saat ini masih tidak terungkap, ya itu mengenai Raja Loki. Sehingga dari situ ya, yang pada saat ini timelinenya berkemungkinan akan sampai ke Elbaf, setidaknya kita akan mengetahui seperti apa dan pula bagaimana wujud daripada Raja Loki itu. Sama kasusnya seperti seorang Dr. Vegapunk saat kita tiba di Pulau Egghead. Dan dalam pengungkapannya nanti seorang Loki itu seperti apa, itulah yang akan menjadi konfliknya, dimana pradugaan ini didasarkan dari legenda Nordik, yang mana dalam legenda Nordik mengatakan kalau Loki adalah seorang dewa yang memiliki julukan si tukang nyari masalah. Sehingga dari kemunculannya nanti bisa saja dan mungkin saja Loki akan membuat sesuatu masalah, konflik ketika Mugiwara Ichimi bertemu dengannya. Dan konflik apa itu? Nah, menurut Mimin, konfliknya terkait soal permainan atau perlombaan. Dimana ya, referensinya dari cerita Loki yang merusuh di sebuah permainan yang akhirnya menewaskan dewa lainnya. Selain itu, bangsa Viking juga jago melakukan suatu permainan ski. Bahkan Dory dan Brogy sudah memperkenalkan suatu keseriusan dalam ajang berburu atau permainan atau perlombaan. Nah, oleh karena itu setidaknya kita bisa mendasari kalau bangsa Elbaf cukup serius dan tertarik dalam sebuah permainan ataupun perlombaan. Jadi Mimin menaruh suatu pradugaan kalau seorang Loki punya permainan sebagai konflik untuk kru Mugiwara Ichimi nantinya di Elbaf. Dan permainan apakah itu? Nah, jujur Mimin gak tahu ya.
Tetapi akan jadi menarik jika kita berbicara soal kebohongan Usopp. Ya, pada waktu itu setelah melihat bayangan raksasa di langit sebelum menuju Pulau Jaya ya, Usopp berbohong kepada Chopper kalau dia pernah dengan mudahnya mengalahkan 10 monster, di mana monster ini dimaksudkan kepada sosok raksasa yang muncul sebelumnya. Sehingga kita persingkat saja kalau Usopp pernah berbohong dengan mudahnya mengalahkan 10 raksasa. Di mana berbicara soal Usopp, ucapan nyelenehnya pada dasarnya adalah sebuah spoiler yang tersirat maupun sesuai dengan yang ia katakan. Nah, berbicara soal kebohongan Usopp yang satu ini ya, pada waktu yang lalu digadang-gadang kalau kebohongan Usopp yang ini akan terjadi di Onigashima, yaitu Usopp akan mengalahkan semua number, namun nyatanya itu tidak terjadi. Sehingga bagaimana jika ternyata kebohongan Usopp itu dipersiapkan oleh Oda Sensei emang di Elbaf arc-nya Usopp. Dan karena tidak mungkin kru Mugiwara Ichimi akan konflik secara serius dengan para raksasa, ya karena mereka semua punya kenalan orang dalam, sehingga bagaimana jika itu adalah sebuah permainan dan itu dia permainannya, Usopp mengalahkan 10 raksasa dalam sebuah permainan. Dan sekarang pertanyaannya, permainan apa yang akan dimainkan? Nah, jika ditanya permainan apa yang akan dimainkan, jelas Mimin gak tahu ya. Tapi mungkin ada kaitannya dengan Nami. Oh, Min, jangan bilang Raja Loki tertarik dengan Nami. Oh, mungkin saja. Mungkin ini alasan juga kenapa Nami ketemu Lola, ketemu Sifon, dan satu-satunya kru Mugiwara Ichimi yang tahu tentang Raja Loki hanyalah Nami untuk saat ini. Selain itu, ada satu alasan dan seharusnya Nami punya hubungan dengan Elbaf. Kenapa? Menurut Oda Sensei ya, Nami itu berasal dari Swedia jika di dunia nyata. Sedangkan kita tahu ya bangsa Viking, yang mana bangsa referensi daripada suku Elbaf berasal dari sekitar Skandinavia, termasuk daerah Swedia, yang mana secara asal-usul geografis ini cukup mirip atau nyambung. Kemudian selain soal tempat referensi, pada dasarnya bangsa Viking adalah bangsa yang pandai berlayar dan bernavigator. Bangsa Viking dengan mudahnya bisa membaca arah mata angin dengan terasi bintang dan benda langit lainnya, dimana itu adalah kemampuan yang cukup sama yang dimiliki oleh Nami. Sehingga jika ditarik secara garis lurusnya, sebenarnya Nami punya hubungan yang sangat potensial berurusan dengan Raja Loki untuk saat ini. Dan mungkin saja permainannya akan berlatar belakang Nami, yang mungkin saja Nami ingin direbut atau semacamnya. Dan nantinya Usopp sang kesatria yang akan maju bermain, dan duet maut antara Nami dan Usopp akan terjadi di permainan itu. Yang mana singkatnya dari Mimin ya, demi membebaskan sang ratu yaitu Nami, Usopp akan menggunakan palu Thor, di mana palu 1000 ton Usopp akan dikombinasikan dengan Zeusnya oleh Nami, sehingga di waktu itu Usopp akan menjadi God Usopp menggunakan palu Thor. Dimana di momen itulah 10 raksasa yang mungkin akan menghadapi Usopp itu dalam permainan akan tunduk dalam sekejapnya karena melihat sang dewa God Usopp dengan palu Thornya itu. Yang mana itu akan membuat kebohongan Usopp soal mengalahkan 10 raksasa itu akan terjadi pada saat itu juga. Dan ya, bagaimana menurut kalian? Dan ya, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Yos.